Shalom, salam patunggilan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita kembali bersama-sama bertemu untuk beribadah kepada Tuhan di dalam ibadah berayat. Maka mari sebelum kita beribadah kepada Tuhan dan membaca serta merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ibadah pada saat ini hanya kami lakukan di dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus Sang Putra, dan persekutuan Roh Kudus. Amin. Kita sambut dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10. Kita nyanyikan bait yang pertama dan baitnya yang kedua. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama membaca serta merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita membaca dan merenungkannya, terlebih dahulu mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan atas anugerah yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengar sapaan-Mu melalui pembacaan firman-Mu, melalui kitab suci. Untuk itu Tuhan, kami mohon kiranya Roh Kudus memberikan terang, hikmat kepada hati serta pikiran kami, agar kami mampu untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Tuhan kiranya memberikan berkat kepada kami semua agar mampu juga di dalam melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bagi hamba-Mu Tuhan yang akan memberitakan firman-Mu ini, kiranya Engkau juga berikan kuasa Roh Kudus, agar apa yang nanti disampaikan, kiranya semuanya itu adalah kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bacaan kita pada saat ini diambil dari Filipi 2, ayatnya yang ke-5 sampai yang ke-11. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi,
dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Berbahagialah setiap kita yang senantiasa rindu untuk membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan melakukannya dalam hidup setiap hari. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan, judul renungan kita pada saat ini adalah Anak Sapi untuk Tuhan. Dengan ayat nats diambil pada ayat yang ke-6 sampai yang ke-8 yang berbunyi demikian. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ilustrasi pada saat ini mengisahkan tentang seorang petani Kristen. Pada suatu hari, seorang petani Kristen ini berkata kepada istrinya bahwa ia ingin memberikan sesuatu persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Saat itu salah satu sapi betinanya sedang hamil dan beberapa hari lagi akan melahirkan. Karena itu ia berkata bahwa nanti ia akan mempersembahkan anak sapi itu kepada Tuhan. Nah, beberapa hari pun berlalu dan tibalah waktu bagi induk sapi itu untuk melahirkan. Ternyata induk sapi itu melahirkan 2 ekor anak sapi. Petani itu pun menjadi bingung. Dia mulai berpikir-pikir anak sapi yang manakah yang akan dipersembahkannya kepada Tuhan. Ketika istrinya menanyakan hal itu, ia pun menjawab, "Biarkanlah anak-anak sapi itu bertumbuh lebih besar terlebih dahulu. Setelah nanti mereka cukup besar, barulah akan kuputuskan anak sapi mana yang akan kupersembahkan kepada Tuhan." Seminggu kemudian, di daerah itu diserang wabah penyakit ternak. Salah satu dari kedua anak sapi milik petani Kristen itu pun terjangkit penyakit tersebut dan tidak dapat diselamatkan alias mati. Ketika petani itu mendapati bahwa anak sapinya itu mati, ia segera keluar kandang dan lari menuju rumahnya serta berkata kepada istrinya, "Bu, aku baru saja datang dari kandang dan kudapati bahwa sapinya Tuhan mati." Istrinya pun keheranan dan bertanya, "Sapinya Tuhan? Bukankah kita belum memutuskan sapi mana yang hendak kita persembahkan?" Petani itu pun menjawab, "Ya, kemarin memang belum kuputuskan, tetapi tadi ketika aku berada di kandang, telah kuputuskan bahwa yang mati itu adalah sapinya Tuhan." Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa sering kita berlaku seperti petani di ilustrasi di atas. Seberapa sering kita menjadi begitu sulit untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan dan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dunia ini. Seringkali ketika kita berada dalam kondisi yang buruk dan sengsara, kita datang kepada Tuhan. Akan tetapi ketika kita berada dalam kondisi yang baik dan menyenangkan, kita pergi dan melupakan Tuhan. Seringkali kita pun berusaha mengambil yang terbaik bagi diri kita sendiri dan menyerahkan yang buruk kepada Tuhan. Alih-alih untuk mengkhususkan persembahan yang terbaik.
Seringkali kita pun justru hanya memberikan sisa dari yang kita miliki. Nah, Bapak Ibu, marilah kita merenungkan kembali kebesaran kasih Allah kepada kita. Demi menyelamatkan kita yang berdosa ini, Allah rela menyerahkan putranya yang tunggal, yang sedemikian dikasihinya, agar kita dapat beroleh hidup yang kekal, bebas dari dosa. Dan melalui bacaan kita saat ini, kita diingatkan kembali bahwa demi membebaskan kita dari kuasa maut yang dahsyat, Tuhan Yesus rela merendahkan dirinya. Ia rela mengambil rupa seorang hamba dan bahkan menderita sengsara hingga mati secara terhina di atas kayu salib. Itu semua ia lakukan untuk menebus segala dosa dan pelanggaran kita. Allah telah mengaruniakan anugerah yang sedemikian besar dan tak ternilai harganya kepada kita. Allah telah berusaha memberikan segala yang terbaik untuk setiap kita manusia. Oleh karena itu, maka mari kita pun juga turut memberikan segala yang terbaik bagi Tuhan. Secara khusus, jika 1 bulan lagi kita akan memasuki perayaan unduh-unduh, maka mari kita sungguh menyadari anugerah Allah yang sedemikian besar itu. Mari mulai saat ini kita bersama-sama mengkhususkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan dan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dunia ini. Supaya dengan demikian, nama Allah semakin dimuliakan, baik di surga maupun di bumi ini. Amin. Saat teduh bagi kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama mengumpulkan persembahan sebagai ucapan rasa syukur kita atas anugerah Tuhan dengan diiringi lagu dari Kidung Jemaat nomor 450. Kita nyanyikan bait yang pertama dan baitnya yang kedua.
Bapak, Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami sampai saat ini. Terima kasih atas firman yang sudah Tuhan berikan pada saat ini, yang mengingatkan kami untuk kami selalu memberikan yang terbaik untuk Tuhan, sebagai ucapan syukur atas segala anugerah yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan juga memampukan kami untuk dapat melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa bagi jemaat-Mu di GKJW Wonosalam ini. Kami menyerahkan setiap warga di GKJW Wonosalam ini, pribadi lepas pribadi. Biarlah Tuhan, Engkau sendiri yang selalu mendengar, Engkau sendiri yang selalu memperhatikan setiap pergumulan dari saudara-saudara kami ini. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau selalu menyertai di dalam kehidupan saudara-saudara kami ini. Apapun yang terjadi Tuhan di tengah situasi yang masih diliputi dengan suasana COVID-19 ini Tuhan, kami tetap berharap bahwa Tuhan tetap melindungi kami. Penyertaan Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, kami serahkan hidup kami hanya di dalam pertolongan tangan-Mu. Kiranya Tuhan juga memberkati setiap pelayan-Mu, baik Bapak Pendeta, para penatua dan diaken, juga para pamong dan pelayan-pelayan-Mu yang lain. Biarlah Tuhan Kau berikan berkat hikmat kepada mereka untuk dapat melayani dengan sepenuh hati, melaksanakan tanggung jawabnya dengan sepenuh hati, melayani para warga di GKJ Jemaat Wonosalam ini dengan tulus dan rendah hati. Berkati setiap pekerjaannya, berkati keluarganya. Kami percaya Tuhan, Engkau menyertai kami semua. Kami juga berdoa Tuhan, untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Biarlah Tuhan sendiri yang menyucikan dan menguduskan persembahan kami. Biarlah persembahan ini dapat menjadi kemuliaan nama-Mu di tengah dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa bagi jemaat-jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan, agar saudara-saudara kami ini tetap teguh untuk setia kepada-Mu. Bagi saudara-saudara kami Tuhan, yang menjauh dari-Mu, kiranya Tuhan sendiri yang selalu mendekat, memberikan naungan kasih-Mu, agar saudara-saudara kami ini tetap setia untuk mengikut-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah seru doa syafaat kami, yang kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita tutup ibadah pada saat ini dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 457, kita nyanyikan bait yang pertama. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama memohon berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Kasih yang datangnya dari Tuhan dan damai sejahtera, kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita pada saat ini dalam rangka menyambut Hari Raya Unduh-Unduh. Jangan lupa untuk terus bertekun di dalam persekutuan bersama keluarga masing-masing.
Dan mari saling menguatkan dan terus jaga kesehatan. Sampai jumpa Bapak Ibu di ibadah selanjutnya. Tuhan memberkati.